Aku pernah mengira hidupku hanyalah serangkaian hari panjang yang dipenuhi kebencian dan dendam. Hingga aku masuk penjara Cipinang di mana semuanya berubah selamanya. Mereka memanggilku Andi, putra Pak Hadi, gembong penyelundupan Surabaya. Aku ditangkap karena perdagangan narkoba, kejahatan yang ayahku tuduhkan padaku untuk melindungi adikku. Aku tidak membenci ayahku, hanya diriku sendiri karena membiarkan hal-hal terjadi seperti ini. Dan kemudian di sel yang gelap itu aku bertemu dia, Rea, putra musuh bebuyutan ayahku, Pak Budianto. Pada hari pertama, Rea masuk ke sel dengan ekspresi dingin, tubuh tinggi dan berotot hasil latihan bela diri bertahun-tahun di Bali. Dia adalah gangster terkenal, dihukum karena pembunuhan dalam penyelesaian utang. Aku telah mendengar ayahku berbicara tentang dia ratusan kali, anak Budianto, bajingan, bunuh dia jika kau bertemu dengannya. Namun sekarang kami harus berbagi sel sempit, hanya dipisahkan beberapa meter. Orang sepertimu dan kau juga di sini. Rea mencibir, suaranya rendah dan dalam seperti guntur. Aku tidak menjawab, hanya menundukkan kepala untuk melihat lantai beton yang kotor. Tapi di dalam hatiku aku mendidih. Aku membencinya, membenci ayahnya karena telah menghancurkan keluargaku, dan membenci diriku sendiri karena harus menghadapi musuhku dalam situasi di mana melarikan diri tidak mungkin. Beberapa hari pertama, kami tidak berbicara. Hanya tatapan dingin, benturan yang disengaja di bahu saat kami berpapasan. Rea suka duduk di sudut sel, merokok-rokok selundupan yang dibawa penjaga, sementara aku berbaring di ranjang susun, menatap langit-langit yang retak. Tapi kemudian suatu malam hujan deras dan guntur, Rea tiba-tiba berbicara. Orang sepertimu, aku yakin kau belum pernah menderita seperti ini sebelumnya, kan? Aku terkejut, suaranya tidak lagi begitu kasar. Menderita atau tidak, itu tidak ada bedanya. Kita berdua di sini karena orang lain. Rea terkekeh kering. Ayahmu dan ayahku, dua orang tua bodoh. Mereka saling membunuh di luar sana, dan sekarang anak-anak mereka harus berbagi sel. Itulah pertama kalinya kami benar-benar berbicara. Dan sejak saat itu, cerita-cerita pun dimulai. Rea bercerita tentang Bali, tempat ia dibesarkan di tengah sawah bertingkat, kuil-kuil kuno, dan matahari terbenam di pantai Kuta. Ia pernah menjadi petarung, bermimpi membuka dojo, tetapi kemudian jatuh ke dunia bawah karena ayahnya. Aku bercerita tentang Surabaya, tentang malam-malam yang kulewati di Sungai Brantas, tentang ibuku yang meninggal muda karena sakit. Kami tidak mengakuinya, tetapi cerita-cerita itu secara bertahap mendekatkan kami. Suatu sore, ketika sipir penjara memberi kami sebuah buku sastra Indonesia kuno, Rea tiba-tiba membacakan sebuah bagian puisi karya Chairil Anwar. Suaranya dalam dan penuh emosi. Aku berbaring diam, mendengarkan, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Pada saat itu aku menyadari bahwa aku tidak lagi membencinya. Sebaliknya, ada perasaan aneh, seolah-olah seseorang menarikku ke dalam pusaran yang tak terhindarkan. Seiring waktu berlalu, penjara menjadi satu-satunya tempat di mana kami bisa menjadi diri sendiri. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menghakimi. Rea mulai berbagi rokok denganku, kami makan makanan penjara sederhana bersama, dan tertawa mengenang masa muda kami. Dia mengajariku bela diri, gerakan dasar pertahanan diri. Aku mengajarinya bermain catur, permainan yang dulu diajarkan ayahku kepadaku. Suatu malam, ketika seluruh sel diselimuti kegelapan, Rea berbaring di sampingku di ranjang bawah. Andi, pernahkah kau berpikir untuk jatuh cinta pada seorang pria? Aku terkejut, jantungku berdebar kencang. Tidak. Tapi jika aku pernah, mungkin tidak akan seburuk ini. Rea terdiam lama. Kemudian dia menggenggam tanganku dengan lembut namun tegas. Aku juga. Sejak bertemu denganmu, aku tidak lagi merasakan kebencian. Pada saat itu, semuanya berubah. Kami berciuman dalam kegelapan, ciuman yang canggung namun emosional.
Bukan nasu, tetapi hubungan yang dalam antara dua orang yang ditolak oleh masyarakat. Kami tahu cinta ini terlarang, sebuah dosa di mata dunia, tetapi di dalam sel penjara itu, itulah satu-satunya hal yang membuat kami bertahan. Dalam beberapa bulan berikutnya, cinta kami berkembang secara rahasia. Pelukan curi-curi saat penjaga tidak melihat, bisikan kata-kata di malam hari, tatapan saling bertukar melalui jeruji besi. Rea menjadi penopangku, dan aku adalah cahaya dalam kehidupan gelapnya. Kami bermimpi tentang hari kami akan dibebaskan, tentang kehidupan baru di Bali, di mana tidak ada yang akan tahu siapa kami. Tetapi kemudian konflik muncul. Ayahku melalui kerabat mengirim pesan ke penjara, jika kalian berani mendekati Rea, aku akan membunuh kalian berdua. Rea juga menerima pesan dari ayahnya, jangan biarkan putra Hadi melemahkanmu. Kami tahu cinta kami tidak hanya dikutuk oleh masyarakat, tetapi juga dilarang oleh keluarga kami sendiri. Puncaknya terjadi ketika seorang penjaga penjara menemukan hubungan kami. Dia menyeringai dua pria gay di penjara, sungguh menarik. Ia mengancam akan melaporkan kami kecuali kami bekerja sama dengannya untuk menyelundupkan narkoba dari penjara. Rea marah dan memukulinya. Akibatnya, kami berdua ditempatkan di sel disiplin terpisah. Selama hari-hari isolasi itu aku menyadari aku tidak bisa hidup tanpa Rea. Aku menangis untuk pertama kalinya sejak aku masuk penjara. Aku memikirkan Bali, tentang ombak yang menghantam pantai, tentang senyum Rea saat dia bercerita. Aku tahu bahwa meskipun kami keluar dari penjara, kami tidak bisa bersama secara terbuka. Masyarakat Indonesia tidak akan menerimanya. Keluarga kami tidak akan memakan kami. Ketika kami dibebaskan, Rea memelukku erat-erat. Andi, aku tidak peduli. Aku hanya ingin bersamamu. Tapi kemudian pengkhianatan terjadi. Adikku yang dilindungi ayahku dengan segala cara, ditangkap karena penyelundupan. Dan dalang di balik semua itu adalah ayah Rea. Dia ingin balas dendam karena dia pikir Rea lemah karena aku. Rea pun hancur. Ia sangat marah, berteriak, aku benci ayahku. Aku benci semua orang. Kami berdebat. Rea berkata, mungkin kita harus berhenti. Cinta ini hanya membawa penderitaan. Aku menangis, tidak, Rea. Jangan tinggalkan aku. Tapi ia memalingkan muka. Aku merasa duniaku runtuh. Selama bulan-bulan terakhir di penjara, kami saling menghindari. Rea menjadi dingin dan aku merasa sakit hati. Aku teringat hari-hari awal ketika kami bermusuhan. Sekarang kami semakin terluka. Aku menulis surat kepada Rea, tetapi dia tidak membalas. Kemudian hari pembebasan tiba. Aku dibebaskan lebih dulu, Rea masih memiliki 1 tahun lagi. Sebelum pergi, dia diam-diam menemuiku di halaman penjara. Andi, maafkan aku. Aku tidak bisa menghadapi keluargamu. Tapi aku masih mencintaimu. Aku memeluknya, air mata mengalir di wajahku, aku akan menunggu. Berapapun lamanya. Setelah dibebaskan, aku kembali ke Surabaya, tetapi keluargaku telah berantakan. Ayahku sakit parah, dan adikku di penjara. Aku memutuskan untuk pergi ke Bali, tempat yang diceritakan Rea kepadaku. Aku membuka sebuah kai kecil di tepi pantai, hidup tenang, menunggu hari dia akan dibebaskan. Setahun kemudian, Rea dibebaskan. Dia datang ke Bali untuk menemuiku. Kami bertemu di pantai Kuta saat matahari terbenam. Rea telah kehilangan berat badan, tetapi matanya masih hangat. Andi, aku sudah banyak berpikir. Aku tidak ingin hidup tanpamu. Kami berpelukan, menangis diiringi suara deburan ombak. Kami memutuskan untuk hidup bersama, secara diam-diam, tanpa dipublikasikan. Tanpa pernikahan, tanpa keluarga, hanya kami berdua. Tetapi kemudian desas-desus menyebar. Ayah Rea mengetahuinya, ia datang ke Bali, mengancam akan membunuhku jika Rea tidak kembali.
Rea menghadapi ayahnya, kau telah menghancurkan hidupku. Sekarang aku hanya ingin bahagia. Ia pergi tetapi meninggalkan kutukan, kau akan menyesalinya. Kami hidup damai selama beberapa tahun. Kai itu ramai, kami saling mencintai dalam diam tetapi kemudian tragedi menimpa. Rea jatuh sakit parah, kanker paru-paru akibat merokok di penjara. Ia tidak berhasil bertahan. Sebelum meninggal, Rea menggenggam tanganku, Andi, terima kasih telah mencintaiku. Jangan membenci siapapun lagi. Teruslah hidup. Rea meninggal. Aku menguburnya di Bali, di pantai yang sangat dicintainya. Aku terus hidup, mengembangkan kai milikku, menceritakan kisah Rea kepada teman-teman yang berpikiran sama. Cinta kami tidak berakhir bahagia, tetapi penuh kemanusiaan. Itu mengajarkanku bahwa, terlepas dari penilaian masyarakat, cinta sejati masih ada. Dan aku masih mencintai Rea selamanya.